Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Tomodachi, ketemu lagi dengan saya ke Sandung Makam dengan ekspor makam horornya. Nah Tomodachi, kali ini saya akan menuju sebuah makam yang konon katanya makam ini adalah makam keramat, dan makam ini adalah dari makam seseorang yang menyebar agama Kristen di desa Mojowarno ini. Beliaulah yang pertama kali menyebar agama Kristen di Mojowarno ini, ya Tomodachi. Nah, kita ini akan menuju lokasinya seperti yang Tomodachi lihat ya. Kita memasuki dari gang kecil, lalu nanti ada persawahan. Kita akan terus mengikuti jalan di tengah persawahan ini ya Tomodachi. Nah sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tombol loncengnya biar para Tomodachi bisa melihat video terupdate dari Sandung Makam dengan ekspor makam horornya. Nah Tomodachi pasti penasaran kan, makam siapakah yang kali ini saya eksplor untuk saya persembahkan kepada Tomodachi menjadi sebuah tontonan yang sangat menarik ya Tomodachi. Ya Tomodachi, kita akan menuju sebuah makam keramat yang konon katanya menurut sekitar warga, beliaulah yang pertama kali menyebar agama Kristen, dan beliau juga pernah menjadi salah satu murid para wali. Nah sebelumnya beliau adalah agama Islam, tapi beliau juga yang menyebarkan agama Kristen di desa ini. Nah pastinya penasaran kan Tomodachi, makam siapa ini yang akan saya eksplor kali ini? Ya Tomodachi, cerita legenda tak biasa datang dari salah satu tokoh muslim yang menyiarkan ajaran agama selain Islam, yakni Kristen, di Jawa ini, tepatnya di Jawa Timur, yang lebih tepatnya lagi di Mojowarno ini ya Tomodachi. Nama wali muslim yang menyebar agama Kristen tersebut adalah Kiai Pahing. Kiai Pahing diceritakan sebagai tokoh penyiar agama Kristen di paling ujung Pulau Jawa, tepatnya di desa ini, Mojowarno, Jombang, Jawa Timur, di Indonesia. Tokoh ini juga dikatakan sebagai pencetus Gereja Kristen Jawi Wetan atau GKJW yang cukup terkenal. Nah, pastinya Tomodachi bingung kan, siapakah Kiai Pahing ini? Nah, di sini saya coba memberikan sebuah informasi sedikit aja ya yang saya tahu ya. Mungkin kalau salah kata maaf ya. Tomodachi bisa berikan komen dengan meluruskan semua kata-kata saya yang mungkin kurang cukup atau kurang pantas atau kurang benar ya Tomodachi, silakan komen. Kiai Pahing memiliki nama asli Raden Carolus Wiryoguno yang merupakan putra ketiga dari Pangeran Cokrokusumo. Nah Tomodachi, Carolus atau Raden Carolus Wiryoguno ini atau Kiai Pahing lahir di Bangkalan, Pulau Madura, Jawa Timur pada tahun 1809. Raden Carolus Wiryoguno kecil diceritakan jauh dengan ajaran Nasrani, mengingat ayahnya merupakan keturunan Sultan Cakradiningrat II yang menyukai berbagai ilmu kebatinan. Ilmu kebatinan yang dimiliki Pangeran Cokrokusumo bahkan juga ikut mengalir di dalam tubuh Carolus Wiryoguno. Nah, Tomodachi, diceritakan semasa kecilnya atau semasa hidupnya, Raden Carolus Wiryoguno sangat menyukai segala hal tentang ilmu, termasuk juga ilmu gaib. Pada suatu ketika, beliau mendapat penglihatan bahwa
ada ilmu sejati yang sangat ampuh dan mampu membuat manusia hidup damai sejahtera dan kuat, yaitu ilmu muskab gaib. Raden Carolus Wiryoguno ini pun memutuskan untuk melakukan perjalanannya ke daerah Ngoro demi mengejar ilmu muskab gaib ini di sebuah desa di wilayah Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Nah, saat mengejar ilmu muskab gaib ini, Raden Carolus Wiryoguno ini berjumpa dengan Konrad Lorenz Kolon, seorang lelaki perawakan Rusia Belanda Jawa yang merintis komunitas Kristen pertama di Jawa Timur sejak tahun 1827. Nah, Tomodachi, bermula dari pertemuan inilah Raden Carolus Wiryoguno mulai memiliki ketertarikan untuk memperdalam ilmu Nasraninya. Singkat cerita, ketertarikan Carolus Wiryoguno ini pada agama Nasrani bertambah ketika beliau mengetahui cara pengajaran Kolon yang kerap memadukan Injil dengan kearifan lokal seperti wayang, tembang Jawa, atau legenda setempat yang dipercayai oleh masyarakat Jawa. Nah, selama 2 tahun menyelam ajaran agama Kristen, pada akhirnya Raden Carolus Wiryoguno membuang segala ilmu kebatinan yang telah bersamanya sejak lahir dan masuk ke dalam agama Kristen. Raden Carolus Wiryoguno menerima sakramen baptis dari pendeta Van Meyer pada tahun 1844 ketika beliau berumur 35 tahun. Nah, kepindahan agama Raden Carolus Wiryoguno ini nyatanya tidak disambut baik oleh keluarga dan orang sekitarnya. Hingga pada akhirnya beliau berencana mendirikan desa sendiri dengan membabat sebuah hutan bernama Keracil di Ngoro. Setelah mendapatkan persetujuan dari Residen Surabaya PJB De Beros terkait pembabatan dan pembangunan desa di hutan Keracil, Raden Carolus Wiryoguno bekerja sama dengan Abisai Dito Truno membangun desa tersebut. Abisai Dito Truno diketahui merupakan teman yang telah Wiryoguno kenal sedari perjalanannya pertama kali mengunjungi desa Ngoro, Mojokerto. Nah, Tomodachi, singkat cerita, desa perdana di hutan Keracil telah usai dibangun dan diberi nama Mojowarno oleh Wiryoguno dan Dito Truno. Nah, seiring berkembangnya desa Mojowarno, dibangun jugalah Gereja Kristen Jawi Wetan atau GKJW yang mengusung konsep arsitektur Eropa. Raden Carolus Wiryoguno selaku pendiri desa menjadi penanggung jawab GKJW. Selain itu juga dia turut andil dalam pendirian rumah sakit, sekolah, hingga pembangunan jalan besar. Kemudian desa Mojowarno ini begitu pesat dengan adanya GKJW. Maka dibangunlah cabang lain yang masih di daerah Jawa Timur meliputi Bongsorejo, Kertorejo, Ngoro, Segaran, Guyangan, Guyungan, Iyu, Pule, bahkan sampai ke kota Surabaya. Nah, Tomodachi, tepat pada tahun 1899 Raden Carolus Wiryoguno ini wafat di umurnya yang ke-90 tahun. Dan jenazah Raden Carolus Wiryoguno ini atau dikenal dengan sebutan Kyai Pahing disemayamkan di desa Mojowangi, Mojowarno, Jombang, Jawa Timur. Dikatakan Raden Carolus Wiryoguno ini dimakamkan berdampingan dengan sang istri yang bernama Yasibah Daria. Seperti yang Tomodachi lihat di video kan, ada 3 makam yang sejajar dengan Raden Carolus Wiryoguno ini atau Kyai Pahing. Nah,
tiga berjejer makam ini adalah dari keluarga Kiai Paing menurut informasi dari warga ya Tomodachi. Dan seperti yang Tomodachi lihat ya, saya kedua kali ke makam ini untuk mengeksplor. Kali pertama pada tahun 2024 dalam kondisi makam masih pertama kali, belum, masih orinya atau pertama kali dimakamkanlah Kiai Paing ini. Nah, seperti yang Tomodachi lihat, makamnya berbentuk seperti kebanyakan makam-makam para pendeta yang dimakamkan di pemakaman Kristen, seperti yang Tomodachi lihat ya. Dan kali kedua saya kembali mengeksplor makam Kiai Paing ini, tepatnya di sekitar bulan Oktober ya, Oktober September, dan makamnya telah dipugar dan direnovasi ataupun direhab dan dikasih tempat seperti rumah atau naungan yang seperti yang Tomodachi lihat di video ya. Kali kedua saya mengeksplor itu makamnya sudah berubah karena direnovasi oleh warga, karena makam ini adalah makam keramat atau makam punden ataupun makam yang dituakan, karena beliau adalah seorang yang pertama kali membabat desa Mojowarno dan membuka dan menyebarkan agama Kristen di desa Mojowarno ini. Jadi beliau itu sangat kalau bahasa kita ini diagungkan, makanya makamnya direnovasi, dipercantik seperti yang Tomodachi lihat ya. Makamnya diperindah dan diberi seperti rumah kecil ya, bersama dua makam di sampingnya ya Tomodachi. Nah, kita juga coba mengelilingi ya pemakaman ini. Ya, begitu banyak makam-makam yang mungkin makam sudah lama ya. Konon ini mayoritas makam ini mayoritas umat Kristen ya. Jadi ini makam khusus untuk orang umat Kristen di daerah Mojowangi ini ya. Seperti yang Tomodachi lihat makamnya ya. Ya sungguh kalau menurut saya sih unik gitu, unik dan klasik. Bentuknya itu kayak bentuk makam-makam yang di Eropa sana ya Tomodachi. Klasik ya, sangat berbeda gitu ya, dan banyak besar-besar. Dan di sini juga banyak patung-patung yang didirikan di pemakaman ini. Mungkin ini untuk memperingati atau mengenang gitu ya patung-patung ini. Nah, inilah kita cuma bisa menghargai dan menghormati sesama kepercayaan yang berbeda, dan kita juga harus bisa menjaga toleransi. Walaupun kita berbeda agama, berbeda ras, tapi kita tetap harus menghargai dan menghormati dari kepercayaan lainnya selain dari kepercayaan kita. Agar apa? Agar kita bisa menjaga toleransi, menjaga kedamaian di hati dan negeri ini ya Tomodachi. Ingat, jangan pernah kita membuat suatu kericuhan dengan kata-kata yang menghina atau mengejek ras dan beda agama ya. Karena apa? Semua itu manusia ciptaan Tuhan. Beda agama itu, beda kepercayaan itu hak mereka masing-masing yang harus kita hargai dan kita hormati. Ingat, toleransi itu sangat tinggi nilainya daripada kericuhan dan merusak kedamaian kan. Ya, kita coba keliling-keliling lagi ya Tomodachi untuk mengeksplor makam-makam lainnya ya. Seperti yang Tomodachi lihat, makam lainnya juga banyak ya. Sini makam umum ya sebenarnya ya. Makam umum juga yang dimakamkan di sini. Jadi inilah suasana dan situasi pemakaman dari pemakaman di Mojowangi atau Mojowarno ini tepatnya Tomodachi. Nah, kalau mungkin Tomodachi mau mungkin kepingin dari Mojowarno itu dekat ya, dari rumah sakit kita arah ke selatan sebelum lampu merah pertigaan kita tuh belok kiri. Nah, nanti ikuti jalan tuh nanti sampai sawah. Nah, ketemulah makam ini ya Tomodachi.
Nah, Tomodachi, seperti yang Tomodachi lihat ya, pemakamanannya ini kalau dikira-kira dibilang kalau malam sih agak lain nih suasananya ya kan. Karena pemakaman ini jauh dari jalan, dari pemukiman ya, di tengah persawahan ya Tomodachi, seperti yang Tomodachi lihat. Nah, ini kali kedua saya kemari, ini udah direnovasi bener ya pemakaman dari makam Kiai Paing ya, yang orang pertama kali membabat Desa Mojowarno ini dan pertama kali yang menyebar agama Kristen di tanah Mojowarno ini. Ya, pertama kali lah yang membentuk GKJW ya, Gereja Kristen Jawi Wetan ya. Ini sebuah, kok kita bilang ya, sebuah sejarah sih sebenarnya. Kita menemukan makam yang begitu sangat bersejarah lah kalau menurut saya bilang ya. Kalau terserah Tomodachi ngomongnya gimana ya. Karena kok dipikir dari tahun 1800-an kan, beliau sudah menjajaki desa Mojowarno, membuka desa ini. Itu kalau dipikir sudah termasuk suatu sejarah yang perlu kita jaga dan kita lestarikan untuk supaya apa, nanti biar turunan kita itu mengetahui inilah sejarah pertama yang mendirikan desa Mojowarno ini. Karena kan banyak sekarang yang tidak tahu sejarah karena melupakan sejarah dan budaya bangsa kita sendiri ya Tomodachi. Meskipun sebuah makam, tapi kalau termasuk sebuah sejarah ya patut kita hargai dan kita hormati ya Tomodachi. Ingat, kita harus menjaga dan melestarikan dan menghargai. Meskipun beda kepercayaannya. Ingat saya katakan tadi, jaga toleransi meski kita beda ras, beda agama, beda suku. Tetap kita itu satu darah, bangsa Indonesia dan ciptaan Tuhan. Manusia yang ciptaan Tuhan yang patut saling menghargai dan menghormati sesama hak masing-masing dan kepercayaan masing-masing ya Tomodachi. Inilah sampai di sini dulu ya Tomodachi ekspor makam kita kali ini, karena fokus kepada makam Kiai Paing dan sekitarnya ya, makam-makam sekelilingnya ya. Seperti yang Tomodachi lihat, mungkin bisa membaca gimana suasana dan situasi bila di malam hari pemakaman ini. Bila silakan komen dan ya beri saran. Dan saya mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah ataupun salah informasi atau salah memberi berita atau memberi sebuah kata tentang makam Kiai Paing, sama maaf sebesarnya. Silahkan komen untuk meluruskan dan membenarkan dari kisah sejarah dari Kiai Paing ini ya Tomodachi. Ya, sampai sini dulu ya Tomodachi. Pertemuan kita kali ini ekspor makam horor di sebuah desa Mojowarno, tepatnya di Mojowangi, yaitu kita fokus mengeksplor sebuah makam Kiai Paing atau Raden Carolus Wiroguno ini ya Tomodachi. Sampai ketemu di ekspor makam horor selanjutnya, masih bersama saya ke Sandung Makam. Saya akhir kata mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagalah toleransi sesama agama, sesama kepercayaan masing-masing, oke?